Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh melakukan aktivitas kami, tugas-tugas kami, pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Dan pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian, agar kami dapat mendengar firman Tuhan serta mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari kitab Mazmur pasal 57 ayat 1 hingga ayat 12. Ayat pembimbing renungan ayat 3. Begini firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Sahabat renungan malam Shalom, kita patut bersyukur dan berterima kasih saat orang lain melakukan perbuatan atau hal-hal yang baik kepada kita. Mustahil dan tidak mungkin kita menolak. Kita menjadi marah atau sedih, bahkan menjadi kecewa jika orang lain melakukan yang baik kepada kita. Justru kita bangga dan bersukacita jika orang lain melakukan atau memperlakukan kita dengan baik. Namun kita tidak bisa memaksakan supaya orang lain melakukan yang baik kepada kita. Bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita sehingga memperlakukan kita dengan tidak baik. Dan itu tergantung alasannya masing-masing. Anehnya ada orang yang membenci kita karena keberhasilan kita. Ada orang iri hati kepada kita karena prestasi kita. Pada awalnya kita diperlakukan baik karena menganggap kita adalah orang yang biasa saja. Namun ketika keberhasilan atau prestasi ada di depan kita, atau kita boleh mengalami dan menikmati keberhasilan atau prestasi kita melebihi daripada prestasi orang tertentu, maka itu yang membuat dirinya merasa disaingi atau bahkan merasa dirinya tersingkirkan. Demikianlah yang dialami oleh Daud. Pada awalnya ia mendapat posisi yang baik di hadapan Raja Saul. Ia menjadi pelayan bagi Saul, menjadi pembawa senjata di medan pertempuran. Sebab Saul suka kepadanya karena Daud telah melakukan yang baik kepada dirinya. Namun tidak disangka Daud menjadi musuh bagi Saul karena Daud lebih berhasil daripada Saul dalam peperangan dan menjadi raja yang diurapi Allah menggantikan Saul. Artinya, secara pikiran manusiawi, Daud telah mengalahkan, lebih berprestasi
lebih berhasil daripada Saul sendiri. Oleh karena itu Saul menjadi benci dan iri hati kepada Daud. Daud menjadi musuh Saul dan Saul berusaha mengejar dan berusaha membunuh Daud. Itu sebabnya Daud melarikan diri, menghindar dari kejaran dan rencana jahat daripada Saul itu. Daud begitu terdesak hingga dengan sangat memohon belas kasihan dan perlindungan serta pertolongan daripada Tuhan Allah. Ia seperti berada di tengah-tengah singa yang siap menerkam dan melumatnya dengan gigi tajamnya. Ia seperti orang yang berada di tengah-tengah musuh yang memasang jaring perangkap pada setiap langkahnya. Ia sangat terbeban, ia sangat tertekan dalam situasi ini. Dalam keadaan demikian, ia tetap percaya kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan melindunginya seperti anak raja wali di bawah kepak sayap induknya. Ia berkata, "Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Ia tahu ketika berseru kepada Allah yang maha tinggi, Allah akan menyelesaikan perkaranya. Baginya Allah begitu mulia hingga mengatasi langit dan bumi. Daud telah memasrahkan dirinya kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang maha mulia. Pertolongannya dan keyakinannya hanyalah kepada Allah saja. Sahabat renungan malam Shalom, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah dunia yang kita nikmati, inilah dunia yang kita jalani. Hal baik, hal-hal yang indah akan terjadi. Begitupun hal-hal yang buruk boleh terjadi, boleh kita alami dalam kehidupan kita. Ada orang baik kepada kita dan ada juga orang yang benci kepada kita. Saat orang lain menyakiti kita, melukai kita, apakah itu dengan alasan bahwa kita memiliki keberhasilan atau prestasi daripada orang lain, sehingga ia membenci kita, ia iri kepada kita atas prestasi dan keberhasilan kita? Kepada kita, apakah kita mau membalasnya? Apakah kita juga turut menjadi jahat, menyakiti dan melukainya? Jika kita membalas kejahatan yang diperbuat orang lain kepada kita, maka kita sama-sama jahat. Kita tidak ada bedanya dengan mereka yang hidup dalam kejahatannya. Namun sebagai orang Kristen yang percaya, yang senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika orang lain menyakiti kita, melukai kita, benci kepada kita dengan alasan karena prestasi dan keberhasilan kita? Kita tidak perlu membalasnya. Kita
harus mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa Allah. Biarlah kuasa Allah yang bertindak dalam hidup kita. Sebab tanpa Tuhan, apapun yang kita perbuat tidak akan berdampak apa-apa. Malahan mungkin akan memperburuk keadaan kita. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti kemana Tuhan memimpin dan membawa kita. Dalam proses itu, kita sambil memuji Dia, sehingga kuasa dan pertolongannya bekerja dalam hidup kita. Di tengah dunia yang fana ini, orang yang tidak bersalah juga mengalami penderitaan dengan tidak adil, mengalami banyak sengsara dengan tidak adil oleh karena perlakuan orang yang hanya membenci kita, melukai kita dengan alasan karena kita melakukan yang baik. Sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu terkejut apabila kita, orang benar, orang yang baik, menderita karena perlakuan orang jahat. Dan inilah salah satu peperangan rohani yang harus kita hadapi. Kita tidak dapat bersandar dan berharap kepada manusia, apalagi kepada diri kita sendiri. Kekuatan dan pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menghalau segala rencana si jahat. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan setiap perkara kita. Ia akan melindungi kita dalam naungan sayap-Nya. Dan di dalam naungan sayap-Nya kita terlindung dari segala sesuatu yang bertentangan dengan maksud-Nya bagi kehidupan kita. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang maha tinggi dan mengatasi seluruh bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Dalam keadaan apapun yang boleh kami alami, hadapi dalam hidup kami, tengah-tengah dunia yang fana ini, ketika kami diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang jahat di sekitar kami, diperlakukan tidak baik oleh orang-orang jahat di sekitar kami, biarlah Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami, bekerja memberikan pertolongan bagi kami, menyelesaikan setiap perkara kami. Sembari Tuhan ingatkan kami untuk memohon pertolongan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja, memberikan pertolongan atas diri kami. Dan jangan biarkan kami Tuhan jatuh kepada perbuatan yang jahat, membalas kejahatan. Sebab Engkau tidak membiarkan umat-Mu yang percaya kepadamu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan yang baik dalam keadaan, dalam situasi apapun yang kami hadapi. Sebab kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pertolongan Tuhan saja. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat. Berkati kami sepanjang malam ini. Berkati kami di esok pagi Tuhan, di mana kami boleh bangun dari tempat tidur kami, merasakan hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ingatkan kami untuk terus mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami,
memuji Tuhan selagi kami hidup, selagi kami ada. Terpuji namamu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.